bahagia, kita masih diberi hikmat sehat, iman Islam untuk selalu istiqomah menghadiri majelis ilmu kajian Islam sepekan sekali yang diselenggarakan oleh PCM Majelis Tabligh PCM UJN Semarang. Pada hari ini kita kedatangan dai istimewa, yaitu Ananda Pato Sayap yang sudah hadir di hadapan kita. Kita akan mendengar tausiah Ananda kita yang berusia 12 tahun, kelas 2 SMA. Ananda Pato Sayap sekarang masih sekolah di SMA Al-Fatih Hambalang Bogor. Alhamdulillah Ananda sudah mendapatkan 3 juz Al-Hafidh. Semoga anak-anak kita, cucu kita juga bisa mencontoh Ananda Mas Pato Sayap. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka supaya waktunya nanti bisa dimanfaatkan oleh maksimal oleh Ananda Mas Pato Sayap. Kita tidak usah berlama-lama, tapi saya hanya mengingatkan bahwa infak pesan dari panitia pembangunan Masjid Al-Iman Sari Mulyo Canggiran. Semoga siapkan infak terbaik, bahwa pembangunan Masjid Al-Iman sudah
atau jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekarang ini yang penting adalah rajin membaca, menghafal dan mempelajari Al-Qur'an. Karena semakin banyak kita membaca, menghafal dan mempelajari Al-Qur'an, akan semakin banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Contoh di akhirat sudah jelas. Kita
akan mendapat syafaat dari Quran itu, dan kita akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun contoh pertolongan di dunia itu seperti apa? Ada salah satu contohnya itu seperti ini. Lulusan SMA yang hafal 30 juz bisa diterima di hampir seluruh perguruan tinggi tanpa tes, dan kemungkinan juga akan dapat beasiswa. Sekalipun yang terpenting dari menghafal Al-Quran itu, sekalipun yang terpenting dari membaca dan mempelajari Al-Quran itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada kisah Bapak Ibu. Orang yang hanya karena ahli Al-Quran bisa dipilih menjadi gubernur. Bapak Ibu tentu mengetahui sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sahabat Nabi itu ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau menjabat sebagai pemimpin, beliau pernah mengangkat seorang bekas budak menjadi gubernur, namanya Ibnu Abzah. Heran, bekas budak kok malah didetek ke gubernur? Nah, karena Ibnu Abzah itu kenapa dijadikan gubernur? Karena beliau adalah orang yang ahli Al-Quran dan beliau memahami ilmu Al-Quran dengan sangat baik. Khalifah Umar bin Khattab mendasari keputusannya berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Al-Quran dan menjatuhkan masyarakat itu juga dengannya. Hadis riwayat Muslim. Belum lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat sejarah zaman kejayaan Islam, para ahli ilmu itu mereka mengawali hidup mereka dengan membaca, menghafal dan mempelajari Al-Quran. Oleh karena itu mereka menjadi orang-orang yang hebat pada zaman itu. Ada salah satu contohnya nih, beliau adalah Abbas bin Firnas. Beliau adalah seorang penyair muslim. Beliau ahli astronomi. Beliau seorang teknisi dan beliau menguasai berbagai ilmu. Dan yang paling penting, beliau adalah manusia yang bisa terbang pertama kali. Jadi yang bisa pertama kali terbang itu bukan mereka bersaudara. Jadi dia inilah yang mencetuskan tentang pesawat terbang, mencetuskan teori tentang pesawat terbang. Ada lagi, beliau adalah Al-Jazari. Beliau adalah seorang ahli robotika, ahli mekanika mesin. Padahal di zaman dulu kan belum ada baterai. Terus dia pakai apa? Ya nggak tahu lah dia teorinya gimana. Jadi teori-teori beliau ini masih diaplikasikan sampai zaman ini. Jadi beliau sangat berjasa. Ini beliau adalah ulama muslim. Nah, beliau ini adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah dokter ahli bedah terbaik pada zaman itu. Beliau ulama muslim. Beliau adalah yang menemukan alat-alat bedah yang masih digunakan sampai zaman ini. Jadi beliau sangat berjasa terhadap ilmu pembedahan zaman sekarang. Dan ada juga Al-Khawarizmi. Beliau ulama muslim, ahli matematika dan sebagai penemu teori aljabar. Beliau ini ulama muslim, beliau ahli matematika, beliau yang mencetuskan teori aljabar dan beliau yang menemukan angka 0. Beliau sangat berjasa kepada ilmu matematika zaman sekarang. Mereka semua mengawali hidup mereka dengan membaca, menghafal, dan mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita diwajibkan untuk membaca, menghafal, dan mempelajari Al-Quran, kita juga diwajibkan untuk menadabburinya. Artinya kita wajib tadabbur Al-Quran. Lah tadabbur niku napa? Tadabbur adalah memikirkan dan memahami lafaz dan makna ayat untuk mengungkapkan kebenaran dan kemukjizatan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mempelajari Al-Quran
untuk mendalami Al-Quran, salah satunya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mendalami Al-Qur'an? Jikalau Al-Quran bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi hamba-hambanya untuk mendalami Al-Quran. Di dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mendalami Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Bapak Ibu, tujuan tadabbur. Tujuan tadabbur ini yang pertama agar kita tidak hanya bisa membaca dan menghafal Al-Quran saja, tapi kita juga bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, kita diminta oleh Allah untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai pedoman hidup. Maka dari itu, apabila kita mempelajarinya, apabila kita menadabburinya, kita memahaminya, maka kita akan semakin mudah mengamalkannya. Dan tadabbur Al-Quran itu biasa dimulai dari juz 30. Kenapa? Karena ayat-ayat dalam juz 30 adalah ayat-ayat yang paling sering kita baca di dalam sholat. Maka dengan kita akan menjadi lebih khusyuk. Saking mulianya Al-Quran, Bapak Ibu, tidak sedikit orang tua yang menamakan putra-putrinya itu dengan nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran. Contohnya Yusuf, Yunus, Yasin, Toha, Maryam, Anas, Anisa, Ahok. Kalau itu bukan dari Al-Quran, Dik. Ini ada. Ini saya sekedar mengingatkan, atau barangkali ada di antara Bapak Ibu yang belum mengetahui urutan pendidikan dalam Islam. Nah, urut dalam Islam artinya tidak boleh dibolak-balik. Dan bukan hanya urut saja, itu semua harus lengkap, tidak boleh ada yang keloncatan. Nah, urutan pertama itu apa? Urutan pertama adalah pendidikan iman, adalah membangun adab. Yang ketiga, mencari dan meningkatkan ilmu. Dan yang keempat, baru mengamalkannya. Apabila orang itu berilmu lalu mengamalkannya, apabila tidak dilandasi dengan iman dan adab, maka itu akan bisa saja menjadi sangat berbahaya. Karena bisa saja dia hanya menguntungkan dirinya sendiri, atau hanya menguntungkan kelompoknya sendiri, tanpa memikirkan bahwa itu menyakiti atau merugikan orang lain. Tentu Bapak Ibu mudah menemukan contoh-contoh orang seperti ini, baik di zaman dulu maupun zaman sekarang. Apabila orang itu beradab, berilmu, lalu mengamalkannya, itu akan menjadikan kebaikan dunia. Kebaikan dan kedamaian akan dirasakan. Contohnya di negara Irlandia, New Zealand, Swedia, Finlandia. Survei setiap tahun, ya negara-negara itu selalu pada ranking teratas sebagai negara yang Islami. Karena memang adab-adab yang diajarkan kepada seorang muslim sangat terasa di negara-negara tersebut. Orang-orangnya sopan santun, apalagi terhadap orang tua. Orang-orangnya jujur, tertib, bersih. Mereka tidak suka nyerobot, mereka antri
Mereka tertib orangnya. Dan mereka tidak suka melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mubazir. Seperti contohnya membuang-buang sisa makanan. Jadi kalau sudah pesan makan di rumah makan sana, ya harus dihabiskan loh, udah pesan loh. Dan bukan hanya itu saja. Bahkan barang berharga saja tertinggal di sana tidak hilang. Itu karena mereka orang-orangnya jujur. Mereka tidak suka mencuri. Nah, mereka apabila tidak dilandasi dengan iman, mereka hanya merasakan kebaikan di dunia saja. Nah, apabila orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu lalu mengamalkannya, apabila tidak dilandasi dengan adab, maka sangat mungkin tidak memperoleh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang diajarkan kepada seorang muslim untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat, maka keempat hal itu harus lengkap. Tidak boleh ada yang keloncatan, harus urut. Nah, apabila kita semua melakukan hal ini, urut, tidak ada yang keloncatan, maka kita akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Pak Tom, kamu kok tahu itu? Itu kan ilmu sudah tingkat tinggi. Wah, saya kan diajari oleh ustaz saya begitu. Juga mohon maaf, saya kan sudah SMA, jadi ya nggak kecil-kecil amat lah. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah mendengar ungkapan seperti ini. Ketika masih kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu hanya khayalan, bukan kenyataan. Mana bisa orang hidup foya-foya lah kok setelah mati masuk surga? Lah kok enak men? Surga itu mahal, bro. Yang benar, Nabi pernah berpesan, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu muda sebelum tua. Yang kedua, waktu luang sebelum sempit. Yang ketiga, waktu sehat sebelum sakit. Yang keempat, waktu kaya sebelum miskin. Dan yang kelima, waktu hidup sebelum mati. Ketika masih muda, sehat, apalagi kaya, kesempatan kita untuk bisa banyak belajar dan beribadah, bisa banyak ngaji dan beribadah. Dulu, anak muda yang keren adalah anak muda yang jago basket, apalagi pinter main band. Kalau sekarang anak muda yang keren adalah anak muda yang hafal Al-Quran, apalagi juga hafal hadis. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Dulu laki-laki kalau nggak merokok dikatakan nggak gaul. Tapi sekarang kalau masih merokok itu yang nggak mutu. Maaf, apabila di sini masih ada yang merokok. Saya ada sedikit cerita tentang rokok. Suatu ketika ada jamaah nanya ke ustadznya, "Ustaz, di surga ada rokok apa tidak, Ustaz?" Wah, ustadznya jawab, "Wih, ada Mas, rokok ada di surga." Wih, jamaahnya senang. Wah, alhamdulillah Ustaz kalau ada rokok. Tapi kenapa Ustaz? Sayangnya Mas, di surga nggak ada korek Mas. Wah, terus gimana Ustaz kalau mau nyalain? Wah, kalau mau nyalain ya harus jalan dikit toh ya ke neraka. Wis, maaf, ini hanya bercanda. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu rok mini, bajunya you can see. Kalau sekarang nggak pakai hijab, malu. Coba nanti ibu-ibu lihat foto-foto 30 atau 40 tahun yang lalu. Para wanita belum ada yang pakai jilbab seperti sekarang. Betul tidak ibu-ibu? Betul. Selain keren, memakai hijab itu tentu lebih pentingnya adalah syar'i. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu yang masuk pondok pesantren adalah anak-anak yang kurang mampu, anak-anak nakal, ataupun anak-anak yang sekolahnya drop out. Kalau sekarang anak-anak orang kaya, anak-anak orang berpendidikan tinggi, anak-anak pejabat itu berbondong-bondong dimasukkan ke pondok pesantren. Coba Bapak Ibu, kalau dikasih Allah pilih,
Bapak Ibu mau pilih anak yang hafal Quran dan hafal hadis atau pilih pintar matematika dan bahasa Inggris? Tentu kita lebih milih yang hafal Quran dan hafal hadis, apalagi juga pintar matematika dan bahasa Inggris. Namun Bapak Ibu, ada kalanya keinginan Bapak itu beda dengan keinginan Ibu, sehingga untuk menyekolahkan putra-putrinya itu terjadi perbedaan keinginan. Itu tentu hal biasa karena memang wanita itu berbeda dengan pria. Contoh dalam kenyataannya seperti ini. Ayah saya ngomongnya sedikit, ibu saya ngomongnya seperti mercon rentengan, nggak berhenti-berhenti, cerewet. Nah, kalau ada ibu-ibu yang tersinggung, itu ibu-ibu yang cerewet itu. Nah, Bapak Ibu, ada contoh dalam kenyataan. Laki-laki tanya satu, jawabnya satu. Wes, takoke siji jawabe yo siji. Lah nek kok wedok takoke siji jawabe 17. Ana wong wedok saka pasar metu tanggane. Sekon yo, anu Dik, saka pasar. Ya lho Dik, pasar iki mundar rame, Dik. Aku budal ke tisu, jam 6 iki aku gawe Dik. Lah sampean tak kandhani iki apa-apa muda kabeh tak kandhani. Aku gawa dhewe sik ketemu kita lebih ini pasar mau aku Pak Lurah kalau burulah ora isin aku wis ora kudungan. Wah. Lah ditakoki skondi kono Pindang, Lombok, tekan Brambang, tekan Kudungan barang. Nah, ada lagi ibu-ibu, tetapi bukan di sini loh ibu-ibunya. Itu dalam pengajian seperti ini saja masih banyak yang bisa ngerasani. Ada ibu-ibu lihat temennya pakai gelang baru, gelang emas. Dia bilang ke temennya, kayak lihat gelangnya, utangnya neritik, gelangnya anyar. Sebelah nyauti, lah yo utangnya kalau dulu gue orang disaur, mana gue Pak Isin. Sebelah nyauti, hei, wih ngono duduk gelang emas. Aku roh tuh neok. Tetapi kalau ibu-ibu di sini tentu tidak ada yang suka ghibah karena sudah tahu itu dilarang oleh agama kita. Betul tidak, ibu-ibu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua yang dulu itu buruk. Tidak semua yang dulu itu buruk. Dulu anak-anak main petak umpet, main kejar-kejaran, main gobak sodor, main egrang dan main layangan dan mainan-mainan yang lain, dan semua itu menggunakan gerak badan sehingga menyehatkan tubuh. Nah, kalau anak-anak sekarang nonton TV, main PlayStation, main game sambil tiduran, sambil ngemil, itu pun bahkan ada yang sambil merokok. Lebih parah lagi kalau minum oplosan. Dan na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau sudah kena narkoba. Nah, itu susah berhentinya kena narkoba, Bapak Ibu. Canduan. Dulu anak-anak sangat hormat dan sangat segan dengan guru. Guru datang di sekolah, ada anak muridnya yang langsung bawakan tasnya dan murid yang lain menuntun sepeda ontelnya. Itu kata ayah saya. Kalau sekarang mana ada murid yang mau menuntun sepeda motor gurunya. Sekarang aja guru menghukum anak yang bandel pikir-pikir. Jangan sampai, kan banyak, kan ada kasusnya seperti sekarang ini. Anaknya lapor ke bapaknya, bapaknya lapor ke polisi, gurunya dipenjara. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang ini yang penting adalah rajin membaca, menghafal, mempelajari dan menadaburi Al-Quran. Juga rajin ngaji, itu adalah salah satu cara untuk menuntut ilmu. Nah, karena menuntut ilmu bagi umat muslim adalah wajib hukumnya. Tanpa ilmu dikhawatirkan orang akan salah dalam ibadahnya sehingga amal ibadahnya sia-sia dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pentingnya ilmu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya, sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesuai pula dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan, astagfirullahaladzim. Man arada dunya, fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata, fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma, fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia mengetahui ilmu kedua-duanya pula. Bapak Ibu para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Seperti Bapak Ibu di sini. Dan semoga Bapak Ibu di sini dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Amin amin ya robbal alamin. Sesuai sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Bedanya orang berilmu dengan orang awam itu sangat-sangat banyak sekali. Contohnya minum. Nah, orang berilmu minum sambil duduk, 1 pahala. Sebelum minum dilihat dulu airnya, 2 pahala. Sebelum minum baca doa setidaknya bismillah, 3 pahala. Minum pakai tangan kanan sudah dapat 4 pahala. Minum 3 teguk ambil nafas, 3 teguk ambil nafas. Jika semua itu diniatkan mengikuti sunnah Rasul, sudah dapat 5 pahala. Dan selesai minum baca alhamdulillah, sudah dapat 6 pahala. Loh, orang berilmu saja yang mau mengamalkannya dengan niat mengikuti sunnah Rasul, minum saja sudah dapat 6 pahala. Loh, itu kan dilakukan setiap hari, bahkan setiap saat. Bayangkan berapa banyak pahala yang didapatkan oleh seorang yang berilmu. Maka dari itu saya izin minum dulu ya. Capek saya. Aduh, yang goreng. Saya lanjutkan lagi. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti suka dengan dongeng. Betul tidak? Betul. Saya mau nanya, dongeng itu baik atau tidak? Baik. Dongeng itu baik. Tetapi ada yang lebih baik Bapak Ibu, yaitu kisah. Kisah merupakan peristiwa nyata yang memiliki pelajaran dan hikmah yang sesuai dengan realita kehidupan manusia. Sedangkan dongeng bersumber dari khayalan yang menjadikan seseorang hidup dalam imajinasi yang bertolak belakang dengan kondisi nyata. Bahkan terkadang dongeng memberikan pengaruh pada hilangnya sikap kritis, buayan indah yang bertentangan dengan logika. Dongeng yang sangat terkenal adalah dongeng Kancil Nyolong Timun. Diceritakan kecerdikan si kancil dalam membohongi teman-temannya. Cerdik dalam berbohong tentu bukanlah contoh yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa mengganti yang nyata, kisah, yaitu kisah Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang hendak menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha dan pasukan gajahnya yang terlebih dahulu dihancurkan oleh burung-burung ribuan
ribuan burung-burung ababil yang di setiap kakinya membawa kerikil-kerikil panas dari neraka yang dijatuhkan dari udara. Seketika itu pasukan Raja Abraha hancur. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Fil karena nyata. Ada juga dongeng bawang merah, bawang putih atau dongeng Cinderella. Ganti saja dengan kisah Asyiyah istri Fir'aun, wanita solehah, atau ganti saja dengan kisah Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua adalah dua di antara 4 wanita yang dijamin masuk surga. Dan ada dongeng yang sangat terkenal, yaitu dongeng Malin Kundang. Dongeng Malin Kundang itu baik, betul atau tidak? Dongeng Malin Kundang itu baik, tetapi angkah lebih baiknya kalau kita ganti saja dengan yang nyata, yaitu ada namanya Uwais Al-Qarni. Beliau ini, Uwais Al-Qarni, sangat berbakti kepada ibunya. Beliau menggendong ibunya pergi ibadah haji, pulang pergi dari tempat tinggalnya di Yaman yang jaraknya ratusan kilometer dari kota Mekah. Lah bagaimana Uwais Al-Qarni bisa berlatih? Bagaimana Uwais Al-Qarni bisa kuat menggendong ibunya pulang pergi ibadah haji yang waktunya itu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan berjalan begitu jauhnya. Nah, Uwais Al-Qarni, beliau melatih dirinya dengan cara memelihara pedet anak sapi. Nah, anak sapi ini diapakan? Anak sapi ini setiap pagi digendong naik bukit oleh Uwais Al-Qarni dan setiap sore digendong turun bukit pula oleh Uwais Al-Qarni. Rutinitas itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarni selama berbulan-bulan. Seiring bertambah beratnya anak sapi itu, maka semakin besarlah otot-otot Uwais Al-Qarni. Karena ketika itu Uwais Al-Qarni hidup miskin, tidak memiliki hewan tunggangan kuda atau unta untuk dikendarai, dan ketika itu pula ibunya sudah lumpuh, tidak bisa berjalan. Itulah kerja keras Uwais Al-Qarni demi memenuhi keinginan ibunya pergi ibadah haji. Itu Uwais Al-Qarni sangat gigih latihan demi memenuhi keinginan ibunya. Bahkan sampai-sampai karena begitu berbaktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, Uwais Al-Qarni ini doanya sangat makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar bin Khattab pernah dipesan oleh Nabi Muhammad untuk minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni ini. Bapak Ibu, ada juga kisah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cucu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini adalah beliau reformis besar. Belum ada yang bisa menyamainya hingga saat ini. Beliau memimpin negaranya, beliau menjadi khalifah hanya dalam waktu 29 bulan dan bukan 29 tahun sudah bisa menjadikan rakyatnya itu kesulitan bersedekah. Artinya rakyatnya tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Itu artinya rakyatnya tidak ada lagi yang miskin. Berapa lama menjadi khalifah Bapak Ibu? Hanya dalam waktu 2 tahun 5 bulan atau 29 bulan sudah bisa menjadikan negaranya adil dan makmur, rakyatnya sejahtera. Semoga kita di Indonesia pemimpinnya bisa jadi seperti ini Bapak Ibu. Amin, amin ya robbal. Rakyatnya sejahtera, negaranya adil dan makmur, gak ada lagi yang miskin, enak Nah, Bapak Ibu, ada juga menarik ini. Kisah 10 sahabat yang dijamin menjadi penghuni surga. Sahabat yang pertama adalah Umar bin Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang kelima Thalhah bin Ubaidillah. Yang keenam Zubair bin Awam.
Yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang kesembilan Sa'id bin Zaid, dan yang kesepuluh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebenarnya saya mau menceritakan semuanya, tapi kan waktunya sudah tinggal sedikit. Saya mau ceritakan 4 saja deh. 4 nggak cukup juga ya? Kalau gitu saya satu aja deh, satu aja. Kisah sahabat yang saya sudah pilih-pilih nih, satu. Yang paling saya suka, yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat ke-8 tadi. Nah, apa sih keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Beliau adalah pemanah pertama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun didoakan oleh Nabi agar doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan didoakan hanya itu saja. Beliau didoakan agar panahannya itu selalu tepat sasaran. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau adalah pemanah andalan pasukan muslimin. Nah, ada beberapa kisah menarik, kejadian menarik tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Suatu ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah difitnah dan dikatakan bahwa dia tidak bisa memimpin sholat dengan baik. Dia dituduh oleh orang yang bernama Abu Sa'dah. Dikatakan oleh Abu Sa'dah bahwa dia tidak bisa memimpin sholat dengan baik, dia tidak bisa membagi dengan adil, tidak bijaksana dalam memutuskan perkara, dan beliau tidak ikut berperang bersama kaum muslimin. Mendengar hal itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, aku akan mendoakan Abu Sa'dah ini dengan 3 hal. Ya Allah, jika Abu Sa'dah ini berbohong, maka panjangkanlah umurnya. Malah didoakan panjang umur, tapi ada lanjutannya. Lamakanlah kemiskinannya dan timpakan berbagai keburukan atasnya. Sekian lama kemudian ketika Abu Sa'dah ini ditanya tentang kabarnya, dia menjawab, aku seorang tua renta yang ditimpa azab karena doa Sa'ad. Dikabarkan juga bahwa Abu Sa'dah ini suka mengganggu gadis-gadis di jalan. Nah, Bapak Ibu, jadi ketika itu orang-orang kan takut terhadap doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, makanya ketika itu ada seseorang mengadu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa seseorang yang bernama Marwan berlaku tidak adil di sebuah pasar. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendatangi seorang yang bernama Marwan itu. Nah, Marwan itu ditanya, kenapa kamu berlaku tidak adil? Terus Sa'ad bin Abi Waqqas pun ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian Marwan langsung takut dan langsung melompat dan merangkul Sa'ad dan mengatakan, aku mohon wahai Sa'ad, jangan doakan keburukan atasku. Nah, ini kisah yang paling menarik setelah ini. Kisah yang melegenda, namun banyak yang tidak tahu. Sebenarnya ini adalah kisah luar biasa. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan muslimin pada perang yang bernama Perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah ini misinya adalah menaklukkan Istana Putih di ibu kota Madain, ibu kota Persia. Persia itu kekuatannya luar biasa. Namun untuk pasukan muslimin bisa menaklukkan Istana Putih, bisa mendekati Istana Putih, tidak ada jalan lain selain pasukan muslimin harus melewati sungai yang bernama Sungai Tigris. Nah, Sungai Tigris ini airnya deras, dalam airnya, dan juga sungainya lebar. Sa'ad pun kebingungan ketika memimpin pasukan muslimin. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad pun memerintahkan kepada pasukannya untuk mengucapkan, nasta'inu billahi wa tawakkalu alaihi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pasukan muslimin yang jumlahnya ribuan, ada yang berkuda,
mengendarai unta dan banyak yang berjalan kaki. Mereka menyeberangi sungai tanpa perahu karena tidak ada perahu satupun di sungai itu. Kuda dan unta membawa penunggangnya berjalan seperti biasa berjalan di daratan. Bahkan yang berjalan kaki pun seolah-olah berjalan di daratan dan bahkan sambil bercakap-cakap. Wah, itu kejadian yang sangat luar biasa. Dan pasukan Persia pun yang melihat hal ini, mereka sangat ketakutan. Bahkan ada yang di antara mereka itu yang mengatakan bahwa yang dilihat itu bukan manusia, melainkan jin. Nah, setelah itu pasukan muslimin pun memperoleh kemenangan yang gemilang. Tentu masih banyak kisah-kisah lain yang tidak kalah menariknya, yang bisa kita ambil berbagai pelajaran. Kita bisa ambil berbagai ibrohnya yang bisa kita aplikasikan ke zaman sekarang. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang di antara Bapak Ibu itu bertanya, "Pak Tuh, apa sih kamu masih kecil-kecil kok suka berdakwah?" Wah, saya jawab, jangan menunggu alim untuk berdakwah, sama juga jangan menunggu kaya untuk sedekah. Saya ulangi, jangan menunggu alim untuk berdakwah, sama juga jangan menunggu kaya untuk sedekah. Wih, keren dah. Teko mrene sak keluarga. Awak kuru lewat gapura. Sing ngrungokke mlebu swarga, sing turu dosane di ngapura. Mangan kopat ning isor gapura, wonten lepat nyuwun ngapura. Mangan kopat saya santen, wonten lepat nyuwun ngapunten. Mangan kopat wis mambu nemen, ya buangen. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ceramah saya dianggap membosankan, jangan mengundang lagi. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ceramah saya dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya siap dah. Pertanyaan apa? Nggak tahu. Tak apa-apa. Nggak tahu. Barakallah saya berharap untuk dai cilik Ananda atau saya. Ingat, jangan menunggu alim untuk berdakwah, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Itu adalah kata-kata terakhir dari Ananda atau saya. Juga kami sarankan di sini, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaknya ia dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, hendaknya ia dengan ilmu. Hadis dari riwayat Muslim. Tapi jangan lupa, menurut mas saya, bahwa dengan ilmu, selain dengan ilmu, dahulukan adab. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ananda putra saya adalah putra dari Bapak Joko Irianto yang beralamat di Dusun Gelagah di Sahaban Boja. Dia juga aktif hadir setiap Ahad di majelis KIS Ahad hari ini. Alhamdulillah untuk infak terkumpul Rp2.152.500. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Membeli ada tanya jawab? Karena waktunya unlimited Ahad hari ini. Enten bener. Cekap. Matur suwun Ananda matur saya. Matur suwun Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Ahad pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Dan ampun juga amanah dari panitia pembangunan Masjid Al-Iman, kita masih membuka seluas-luasnya kesempatan untuk berpartisipasi menginfakkan sebagian rezeki yang panjenengan dapatkan kepada panitia pembangunan Masjid Al-Iman Sangiran. Bisa langsung menghubungi Bapak Darmanto atau Ustaz Nawawi untuk penyalurannya. Kita akhiri kajian Islam sepekan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama dan tutup dengan kalimatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Islam Perpekan kali ini juga disiarkan live di Facebook Masjid Jami Jatisari. Bisa Bapak Ibu saksikan di Facebook Masjid Jami Jatisari juga. Matur suwun. Mas direkam nonton iki. Pun. Nggih.